Kesempatan bisa menyampaikan firman Tuhan lagi di mimbar tempat ini ya. Saya tidak tahu kapan terakhir saya berkhotbah di sini ya, tapi saya Natal kemarin kayaknya saya ada khotbah di Natal Komisi Remaja. Ya, sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah para pekerja Allah. Jadi kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan mengenai tema ini. Saya mengingat waktu saya masih kecil, saya suka bermain bola gitu ya, main bolanya di lorong atau kadang-kadang di pinggir jalan, tapi lebih sering di lorong. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pernah mengalami pengalaman seperti saya. Ya, ada beberapa hal unik dan lucu yang saya ingat ketika saya bermain bola di dalam lorong ya. Hal unik pertama biasanya gawangnya itu bukan gawang yang biasa dipakai oleh pemain bola pada umumnya gitu ya. Gawangnya itu dibuat dari sandal gitu ya. Jadi pasang satu sandal di sini, pasang satu sandal di sini jadi gawang gitu ya. Ada yang mengingat mungkin atau semuanya hidupnya tidak sesulit saya gitu ya. Jadi karena waktu itu kan belum ada lapangan futsal saudara Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kami main bolanya seperti itu. Jadi sandalnya pasang di sini, sandalnya satu pasang di sini, jadilah sebuah gawang. Ya, jadi golnya itu kalau bolanya lewat di antara gawang itu. Itu yang pertama hal uniknya. Yang hal unik yang kedua adalah tidak ada garis pinggir gitu ya. Tidak seperti pemain bola lapangan bola yang resmi gitu. Kalau main bola di lorong ya tidak ada garis pinggirnya. Jadi kadang-kadang tidak tahu bolanya kapan outnya. Tapi satu hal yang jelas, bolanya itu dibilang out kalau bolanya masuk menggelinding di bawah mobil. Nah, itu pasti dianggap out gitu ya. Karena harus diambil lagi baru dilempar masuk ke dalam lapangan. Terus hal unik berikutnya adalah pertandingannya selesainya kapan? Pertandingannya selesai kalau yang punya bola dipanggil pulang untuk mandi contohnya gitu. Pasti bubar pertandingannya. Gitu ya, wah ada yang ketawa-ketawa gitu ya, berarti kita senasib gitu ya dan pernah mengalami hal yang sama. Yang alasan kedua, biasanya bagaimana pertandingannya bubar itu kalau ada perselisihan atau ada yang berantem gitu. Berantemnya biasanya paling umumnya adalah ketika terjadi gol, cetakan gol gitu ya, ada yang melakukan gol. Yang menjadi pertengkaran biasanya bukan paling utamanya yang sering terjadi adalah ketika gol yang ditendang itu ternyata tinggi banget gitu, meskipun melewati gawang yang terbuat dari sandal tadi itu ya, tapi tinggi banget. Ya, jadi orang yang mencetak gol atau tim yang mencetak gol pasti akan mengatakan, oh itu gol. Terus yang kebobolan atau yang timnya kemasukan gol gitu akan mengatakan itu tidak gol, karena terlalu tinggi. Bagaimana caranya saya menangkap atau menahan bola yang begitu tinggi? Wah, pasti terjadi perselisihan, pasti terjadi pertengkaran atau terjadi perdebatan. Tapi ketika saya mengingat kembali kondisi seperti itu, saya merasakan bahwa ini sebenarnya pertengkaran yang terjadi atau perselisihan yang terjadi ini sebenarnya perselisihan atau pertengkaran yang tidak penting dan menurut saya agak konyol sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir sebenarnya agak konyol. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi ya, pertandingannya tidak ada gawang resminya, cuma dipasang pakai sandal gitu. Jadi kita tidak tahu sampai batas mana tingginya gitu ya. Bahkan sampingnya pun kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi meskipun terjadi dua tim ini bertengkar, tidak akan tahu siapa yang betul. Kenapa? Karena memang tidak ada gawangnya, tidak ada peraturannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bertengkar, saya menang, itu gol, tidak ada gunanya, itu konyol. Kenapa? Karena ini kan cuma pertandingan lorong gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang kalah tidak dapat hadiah. Yang kalah tidak dapat hukuman, yang menang juga tidak dapat hadiah. Gitu ya. Jadi itu yang terjadi kalau saya mengingat hal-hal seperti itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi itu juga dimulai dengan sebuah penjelasan bahwa ada sebuah perselisihan di jemaat Korintus. Dan kalau kita renungkan bersama-sama dan kalau kita baca sama-sama, kita bisa mendapati bahwa perselisihan atau dalam tanda kutip pertengkaran atau perpecahan itu juga merupakan hal yang konyol. Merupakan hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Merupakan hal yang sangat tidak penting, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Mengapa saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara?
Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, kita perlu tahu bahwa kondisi kota Korintus pada saat itu adalah sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan kota metropolitan. Jadi termasuk salah satu kota yang maju gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia bisa digambarkan seperti yang Makassar lah ya, seperti ini. Karena Makassar juga salah satu kota yang maju, kota yang besar. Dan seperti banyak halnya dengan kota yang makmur atau kota yang besar, ciri-cirinya adalah Korintus merupakan kota yang angkuh secara intelek. Jadi mereka sangat membanggakan mereka punya kemampuan berpikir, mereka menganggap diri mereka pintar. Terus mereka juga kaya secara materi, ya seperti biasanya kota-kota besar rata-rata warganya itu ya kaya-kaya karena memang kota yang besar, dan bejat secara moral. Jadi memang seperti kita tahu juga bahwa dimanapun kota yang besar di seluruh dunia, kita akan mendapati bahwa ternyata kota yang besar juga itu memiliki angka kejahatan dan juga tingkat moralitas yang tidak baik gitu, dan jumlahnya cukup besar. Itu yang terjadi di kota Korintus, dan ternyata kondisi seperti ini sangat mempengaruhi gaya hidup dan juga cara hidup jemaat Korintus pada saat itu. Bukan hanya cara hidup mereka secara sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka ketika mereka bersekutu bersama di dalam gereja bersama dengan saudara seiman mereka. Jadi style seperti ini mereka bawa di dalam kehidupan mereka, masih terbawa di dalam kehidupan mereka, dan juga terbawa di dalam lingkungan gereja. Bapak Ibu, kalau kita membaca keseluruhan surat 1 Korintus, kita akan mendapati hal-hal di mana Paulus menegur banyak sekali gaya hidup mereka yang tidak betul. Dan seperti itu. Dan hal yang paling kelihatan di dalam jemaat Korintus itu, salah satu yang paling kelihatan adalah mereka sangat mengagungkan intelek mereka. Ya, mereka sangat mengagungkan hikmat mereka, kepintaran mereka, sehingga mereka sangat mengidolakan Apolos dan Paulus, yang memang kita tahu juga merupakan orang yang pintar. Saya pernah baca artikel karena Apolos tidak terlalu banyak dijelaskan di dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa Paulus itu orang yang sangat pintar mengajar, dan menurut artikel yang saya baca, Apolos itu pintar berkhotbah. Jadi memang mereka dua orang pintar, orang yang sangat pintar ya. Jadi tidak heran banyak orang yang favorit pada mereka, ya banyak orang yang senang pada mereka, banyak orang yang mengagumi mereka. Tetapi yang menjadi masalah adalah kondisi ini menjadi parah karena terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Perselisihan apa? Perselisihan antara orang yang favorit pada Paulus dengan orang yang favorit pada Apolos. Terjadi perpecahan, saudara. Jadi yang favorit pada Paulus menganggap diri mereka lebih pintar, menganggap diri mereka lebih utama, menganggap diri mereka lebih unggul daripada yang mendukung atau favorit pada Apolos. Itu yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih. Kondisi ini mengingatkan kepada kita sebagai jemaat bahwa bolehlah kita jemaat mungkin kagum pada beberapa hamba Tuhan tertentu, tapi hati-hati, jangan sampai jatuh kepada favoritisme gitu ya. Favoritisme itu terjadi ketika kita sangat mengagumi yang satu, tapi akhirnya merendahkan yang lain. Oh, itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kalau itu terjadi, saya berani jamin akan terjadi sebuah perselisihan. Pasti akan terjadi perselisihan, pasti akan terjadi perpecahan. Dan kalau kita melihat perselisihan atau perpecahan atau pertengkaran yang terjadi di jemaat Korintus ini, saya bisa mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang konyol. Sama konyolnya dengan pertandingan bola di lorong tadi itu yang bertengkar gara-gara gol atau tidak gitu. Kenapa, saudara? Karena kalau kita berpikir-pikir, mereka menganggap saya lebih berhikmat, yang sana bilang saya lebih berhikmat, yang sini bilang saya lebih pintar, yang sana bilang saya lebih pintar. Sama seperti pertandingan bola tadi, apa tolak ukurnya? Kalau kita pikir-pikir, kenapa mereka bisa mengatakan saya lebih pintar dan mereka mengatakan mereka lebih pintar? Apa tolak ukurnya? Sama seperti gawang tadi itu loh, tidak ada bingkainya. Susah, pertengkaran yang tidak akan ada ujungnya. Karena tidak ada tolak ukurnya, siapa yang mau maju di tengah-tengahnya mereka, oke kita tes siapa yang paling pintar, dikasih soal gitu. Tidak ada. Siapa yang lebih berhikmat, tidak ada tolak ukurnya. Makanya saya bilang ini sebenarnya
adalah pertengkaran yang konyol. Berikutnya, mengapa hal pertengkaran ini merupakan pertengkaran yang konyol dan tidak masuk akal dan sangat membuang waktu, adalah karena ketika mereka bertengkar, apa untungnya, apa manfaatnya? Anggaplah akhirnya salah satu dari mereka mengalah. Oh, ternyata yang pihak Apolos mengalah dan akhirnya pihak Paulus mengatakan, wah, memang kami lebih pintar. Apa untungnya bagi mereka? Tidak ada. Cuma satu untungnya bagi mereka, yaitu kepuasan egoisme mereka, arogansi, kesombongan mereka, itu yang terpuaskan. Tidak ada untungnya. Itulah sebabnya mereka yang saling sok pintar, yang saling menganggap diri lebih pintar, itu ditegur oleh Paulus. Ditegur oleh Paulus di dalam ayat ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tadi tidak terbaca, tapi ada di ayat 18. Di ayat 18 mengatakan begini, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Paulus seolah-olah mengatakan bahwa jangan sok pintar, gitu loh. Kalau memang kamu merasa pintar, ya udah kamu simpan aja sendiri. Anggaplah dirimu bodoh, gitu loh. Tidak usah sombong. Untuk apa sombong? Dan itu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Lebih lanjut, di dalam perikop yang kita baca tadi, kita bisa mendapati bahwa penyebab utama dari perselisihan jemaat Korintus adalah kehidupan duniawi dan ketidakdewasaan rohani. Itu kita bisa baca tadi di ayat 1 dan 3. Dan ternyata Paulus lebih lanjut menjelaskan bahwa tindakan keduniawian dan ketidakdewasaan rohani ini sehingga menimbulkan perselisihan ini merupakan dosa yang serius, merupakan sebuah kejahatan atau sebuah kesalahan yang serius. Kenapa? Karena sampai disamakan dengan tindakan membinasakan bait Allah. Kalau kita membaca di ayat 17, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tindakan perselisihan ini, tindakan yang tidak dewasa ini, tindakan yang sangat duniawi ini ternyata saling merusak satu dengan yang lain, dan tindakan yang saling merusak itu dianggap sama merusak bait Allah. Kenapa? Karena jemaat saling merusak, dan Paulus menjelaskan bahwa setiap jemaat itu adalah bait Allah. Begitu seriusnya, begitu pentingnya mengenai hal ini, perselisihan ini, betapa harus segala diselesaikan. Apa aplikasinya bagi kita semuanya, Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau rendah hati, jujur dan melihat diri kita di dalam pelayanan, di dalam relasi kita antar jemaat Tuhan, seringkali perselisihan yang terjadi itu disebabkan oleh pemikiran duniawi kita, arogansi kita. Kita berbeda pendapat, kita berselisih, tidak ada yang mau mengalah. Kenapa? Karena masing-masing sombong, masing-masing arogan, mengatakan saya yang betul, kamu yang salah, gitu loh. Dan atau mengatakan saya lebih penting, kamu lebih tidak penting. Bukankah itu yang biasanya terjadi? Dan bahkan biasanya perselisihan terjadi di tengah-tengah jemaat. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau rendah hati, menyelidiki hati kita masing-masing, kita akan mendapati penyebabnya itu bukan sesuatu yang penting. Bukan soal, wah kita mau menginjili di kota ini atau kota ini, akhirnya berselisih. Tidak. Berselisihnya biasa masalah apa? Gordennya warna apa? Berselisihnya biasanya masalah apa? Hadiahnya apa untuk hari ibu atau hari bapak? Biasanya seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena itu yang pernah saya alami ketika kita melayani di gereja. Berselisih, kita bertengkar sepele. Kita mau pendapat kita yang paling didengarkan. Itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Baik di Korintus dan biasanya terjadi juga di jemaat Tuhan pada masa kini. Oleh karena itu betapa dosa ini atau perselisihan ini sesuatu yang serius, dan Paulus mengatakan ini harus dihentikan. Paulus akhirnya memberikan pengajaran kepada jemaat Korintus, memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah teguran juga yang saya rasa cukup keras melalui pengajarannya yang kita akan pelajari lebih lanjut. Akhirnya Paulus yang melihat perselisihan yang harus diselesaikan ini, Paulus
menjelaskan, memberikan teguran, memberikan pengajaran melalui metafora, melalui pengandaian, melalui analogi gitu ya. Yang pertama metafora yang dilakukan, yang dipakai adalah metafora pertanian. Kita membaca tadi, kita akan mendapati istilah ladang. Yang kalau kita baca dengan serius, kita akan mengerti bahwa ladang yang dimaksud adalah jemaat Tuhan atau jemaat Korintus. Yang kedua adalah para pekerja, yaitu para penanam yang dalam hal ini menggambarkan Paulus, dan penyiram yang dalam hal ini menggambarkan Apolos. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus pada saat menjelaskan metafora pertanian ini, kita perlu tahu bahwa zaman dulu atau zamannya Paulus itu pertanian tidak semaju sekarang. Kalau sekarang sih canggih-canggih ya gitu ya. Sudah ada bibit-bibit tertentu yang bisa tumbuh dengan cepat dan tidak perlu tergantung pada musim. Kadang-kadang juga sudah ada mesin-mesin yang membantu pertanian, proses pertanian bisa berjalan dengan lebih cepat, dengan lebih lancar, dan hasil yang lebih melimpah. Berbeda dengan zaman dulu, saudara. Dulu belum ada seperti itu. Jadi ketika orang melakukan cocok tanam padi atau tanam apapun di ladang, itu mereka sangat bergantung pada kondisi alam. Ya, mereka sangat tergantung pada kondisi alam. Jadi kalau memang terjadi kekeringan, habis mereka. Tidak ada jalan lain. Jadi mereka sangat bergantung pada kondisi alam. Oleh karena itu Paulus ingin menjelaskan bahwa kamu mengaku mendukung atau favorit pada Paulus, kamu favorit kepada Apolos. Paulus ingin mengatakan begini, saudara. Baik penanam maupun penyiram, maksudnya baik Apolos maupun Paulus, sama tidak pentingnya. Yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Sama seperti ketika saya menjelaskan tadi. Jadi bukan yang penting siapa yang menanam, bukan yang penting siapa yang menyiram. Kondisinya yang paling penting adalah bagaimana alam itu akhirnya bisa mendukung pertanian dan menghasilkan hasil ladang yang bagus. Paulus ingin menggambarkan bahwa bukan yang penting siapa yang menyiram, bukan yang penting siapa yang menanam. Yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus ingin menjelaskan bahwa ketika kalian jemaat Korintus bisa bertumbuh sama seperti sekarang, bukan karena Paulus, bukan karena Apolos. Tidak ada, mereka tidak penting. Yang paling penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Paulus juga lebih lanjut mengatakan bahwa Paulus dan Apolos itu hanya pekerja yang ditugaskan oleh Allah sebagai pemilik ladang. Jadi pemilik ladangnya adalah Allah. Kalian ngapain para padi, para gandum saling bertengkar? Kita berada di ladang yang sama, kita memiliki pemilik yang sama. Jangan bertengkar. Ini yang ingin Paulus sampaikan melalui metafora pertanian. Yang lebih lanjut, Paulus juga menjelaskan mengenai metafora bangunan atau analogi tentang bangunan atau konstruksi. Kita tahu tadi dan kita baca ada beberapa istilah atau beberapa kata yang muncul. Yang pertama dasar atau pondasi. Yang dijelaskan di dalam ayat tadi adalah Kristus sendiri. Yang kedua adalah pekerja atau orang yang membangun. Dalam hal ini tiap jemaat, semua jemaat. Dan yang terakhir adalah bahan bangunan yang tadi digambarkan sebagai emas, perak, permata, kayu, dan jerami. Yang saya tafsirkan itu sebagai standar Allah dalam membangun. Standar Allah bagi jemaat Tuhan ketika mereka membangun atau melayani Tuhan. Kita akan bahas satu persatu secara cepat. Yang pertama adalah dasar atau pondasi, yaitu Kristus sendiri di ayat 11. Jadi kalau saya bacakan sekali lagi di ayat 11, firman Tuhan berkata begini, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa dasar dari gereja, dasar dari bangunan yang paling utama adalah Kristus. Jadi dalam membangun gedung, pondasi menjadi penentu bagaimana bangunan itu akan dibangun, atau menjadi penentu seberapa kuat dan besar bangunan nantinya. Saya ingat waktu saya tinggal di Jogja, saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus. Waktu itu saya lupa tahun berapa gitu ya, 2007, 2008, saya sudah tidak terlalu ingat. Terjadi gempa di Jogja dan gempanya cukup besar. Saya lupa sekitar 6 sekian skala Richter gitu ya. Dan cukup banyak rumah yang rusak, cukup banyak
cukup banyak bangunan yang mengalami masalah, retak, rusak begitu. Tapi yang menarik adalah gereja Kristen Kalam Kudus tempat saya pelayanan itu aman. Ya ada kerusakan yang terjadi itu cuma kacanya pecah. Kenapa boleh buat kaca pasti tidak ini. Tapi bangunannya aman, tidak ada retak, tidak ada masalah. Jadi ketika pemborong atau insinyur yang membangun gereja itu, yang memimpin pembangunan gereja itu datang dan meninjau gereja, dia bilang, oh syukurlah aman. Dia bilang sebenarnya saya tidak perlu khawatir mengenai gereja ini. Karena gereja ini ketika dibangun saya sudah rencanakan. Pondasinya, dasarnya itu sangat kuat. Pondasinya ini sebenarnya pondasi yang bisa sampai 5 lantai ke atas. Sedangkan gereja waktu itu cuma 1 lantai. Jadi dia bilang pun tidak akan masalah. Tidak akan ada masalah harusnya karena pondasinya itu kuat. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa dasar itu kuat, dasar itu penting sekali. Dasar itu penting sekali, dasar itu menjadi penentu bagaimana bangunan di atasnya nanti. Jadi kalau memang dasarnya cuma cukup untuk 2 lantai, jangan bangun 4 lantai, pasti rubuh. Tapi kalau dasarnya cocok untuk 10 lantai dan kita cuma bangun 1 atau 2 lantai, jadinya sayang-sayang gitu. Jadi sebagaimana dasarnya, seharusnya demikian juga bangunannya akan dibangun nantinya. Dan apa arti dari Kristus sebagai dasar dari pondasi? Pertama kita bisa belajar bahwa Kristus adalah alasan gereja berdiri. Kristus adalah alasan mengapa gereja berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita sebagai jemaat kadang lupa gitu ya. Mengapa bisa ada gereja? Mengapa bisa ada GKK Panakukang? Memang betul ada anak-anak Tuhan yang melayani. Memang betul ada anak-anak Tuhan yang merintis pelayanan. Tetapi alasan yang paling utama adalah Kristuslah yang membangun gereja ini. Kristuslah yang menjadi penyebab mengapa gereja ini bisa berdiri. Hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh sombong. Meskipun mungkin dulu gitu ya, saya tidak tahu. Dulu sebelum menjadi gereja mungkin dulu kita punya bapak atau eyang gitu ya yang membangun gereja ini. Tetapi apakah itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk sombong? Tidak. Kristus menjadi alasan gereja berdiri. Terus yang kedua, Kristus adalah penopang gereja, sama seperti sebuah bangunan ditopang oleh dasar yang kuat. Kristus juga adalah penopang bagi gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bahwa ketika Kristus menjadi penopang kita, gereja pasti akan kuat. Ketika Kristus menjadi penopang gereja, gereja akan bertahan. Meskipun di tengah-tengah badai, meskipun di tengah-tengah gempa, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kesusahan yang kita alami, Kristus penopang yang teguh. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Hei gereja, jadikan Kristus sebagai penopangmu. Memang uang itu penting. Memang uang itu penting. Memang orang-orang pintar itu penting. Tetapi jangan lupa bahwa Kristuslah yang membuat gereja ini berdiri dan akan bertahan. Bukan orang-orang pintar itu. Bukan uang yang banyak itu. Uang yang banyak itu penting. Orang-orang pintar itu penting. Tetapi kalau kita gereja melupakan Kristus, pasti rubuh. Dan yang terakhir, dari poin ini, apa maksud metafora bahwa Kristus sebagai dasar atau pondasi? Kristus adalah sumber visi dan tujuan akhir dari pelayanan kita, baik pelayanan secara pribadi maupun pelayanan secara komunitas secara gereja. Seperti yang saya katakan tadi, ketika pondasinya memang disiapkan untuk 5 lantai, ya harusnya dibangun untuk 5 lantai. Atau ketika pondasi cuma kuat untuk 2 lantai, ya 2 lantai saja. Kita bisa melihat bahwa Kristus sebagai dasar harusnya menjadi sumber visi kita dan tujuan akhir dari pelayanan kita. Jadi seharusnya ketika kita ingin melayani Tuhan, kita ingin melakukan sesuatu di dalam gereja Tuhan, cari Tuhan dulu. Berdoa dulu. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Dan tujuan akhir dari pelayanan kita bukanlah sebuah nama, bukanlah sebuah terkenal, bukanlah sebuah prestis atau sebuah kebanggaan diri. Tujuan akhir dari kita adalah Kristus. Dalam arti tujuan akhir dari pelayanan kita, semua aktivitas gereja harusnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Gambaran kedua di dalam metafora bangunan atau konstruksi adalah para pekerja. Yang menarik ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mendapati ketika di dalam metafora ladang, metafora pertanian tadi, para pekerja itu cuma 2 orang yang disebutkan, yaitu Paulus dan Apolos.
Tetapi ketika berbicara soal metafora bangunan atau konstruksi, Paulus bukan hanya berbicara soal Paulus dan Apolos saja, tetapi seluruh jemaat. Jadi kalau kita membaca di ayat 10 tadi, kita akan mendapati, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain, bukan Paulus lagi, bukan Apolos lagi, membangun terus di atasnya. Dan tiap-tiap orang, banyak orang, semua orang, tiap orang, tidak terkecuali, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab sebagai pekerja, tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan adalah tanggung jawab semua jemaat. Bukan hanya untuk segelintir orang saja, bukan hanya untuk hamba Tuhan saja, bukan hanya untuk para pengurus saja, bukan hanya untuk orang-orang pintar saja, tetapi untuk semua orang. Terlalu sering kita berpikir, aduh, saya tidak pintar, saya tidak punya bakat apa-apa, saya tidak sama seperti orang itu yang bisa ini, bisa itu, saya tidak bisa apa-apa. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu Saudara ya, banyak dari pelayan-pelayan Tuhan menemukan bakat mereka, menemukan talenta mereka, menemukan passion mereka, itu ketika mereka mulai melayani Tuhan. Ada yang bisa memberikan anggukan yang menemukan bakatnya atau passionnya ketika melayani Tuhan? Sering terjadi. Jadi kadang kita merasa bahwa saya tidak bisa apa-apa. Tidak usah khawatir, Tuhan akan memperlengkapi. Intinya adalah kita melayani atau tidak. Atau mungkin kalau saudara bingung saya mau melayani apa, bidang apa, di mana posisinya apa, berdoa sama Tuhan. Saya percaya bahwa salah satu doa yang pasti dijawab oleh Tuhan adalah ketika kita pengen melayani Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Saya di mana Tuhan tempatkan? Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Ini saya yakin salah satu doa yang pasti dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin kalau kita masih bingung gitu ya, setelah berdoa masih bingung atau mau melayani apa atau mau melayani di mana, cari hamba Tuhan, cari pengurus, cari majelis, tanya sama mereka, konsultasi sama mereka. Mereka akan menolong Bapak Ibu Saudara yang memang rindu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, masih ingat tidak apa tema tahun ini gereja? Ada yang bisa bantu saya? Membangun semua membangun. Ini satu paket Bapak Ibu Saudara. Tema atau tujuan membangun semua tidak akan mungkin bisa tercapai kalau semua tidak membangun. Saya ulangi, tema membangun semua tidak akan bisa tercapai kalau semua tidak membangun. Kita rindu bahwa semua kita dilayani, melayani semua dilayani, tapi tidak mungkin itu tercapai, tidak mungkin semua jemaat terlayani kalau tidak semuanya melayani. Kalau ingin bahwa semuanya dilayani, semuanya tanpa terkecuali, semua harus melayani. Mengapa? Firman Tuhan mengajarkan kita semua pekerja, kita semua harus membangun. Gambaran terakhir di dalam metafora bangunan, yaitu bahan bangunan, yaitu emas, perak, permata, kayu, dan jerami. Saya menafsirkannya sebagai standar Allah dalam membangun. Jadi setelah kita mengetahui bahwa semua kita adalah orang yang membangun, kita perlu juga belajar, kita perlu juga tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan atau kita membangun di dalam tubuh Kristus, kita perlu tahu bahwa kita tidak boleh sembarang melayani, kita tidak boleh sembarang membangun. Ada standar yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita akan mendapati bahwa jenis bahan ini ada dua macam. Pertama adalah bahan yang tahan api, yang kedua bahan yang tidak tahan api. Yang bahan yang tahan api itu emas, perak, permata. Maksud saya begini, jadi ketika dibakar tetap bertahan. Justru malah semakin murni ketika dibakar, ketika kena api. Yang kedua adalah bahan yang tidak tahan api, yang ketika dibakar habis, hangus, tidak berguna. Itu yang terjadi. Ya, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa bahan tahan api, yaitu emas, perak, dan permata tadi, itu melambangkan standar yang diinginkan Allah. Standar Allah yang hanya bisa kita ketahui melalui firman Tuhan.
Standar yang hanya bisa kita ketahui ketika kita dekat dengan Tuhan. Standar Allah yang hanya bisa kita lakukan, kita bisa penuhi ketika pelayanan kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, bahan yang tidak tahan api melambangkan pelayanan yang tidak dibimbing oleh firman Tuhan. Pelayanan yang mengutamakan tampilan keduniawian, bukan kemurnian, hanya mencari kesenangan manusia, bukan kesenangan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, gambaran kayu dan jerami ini merupakan teguran Paulus kepada jemaat Korintus yang hidup duniawi dan melakukan pelayanan mereka dengan tidak standar Allah. Ini sebenarnya teguran untuk mereka, tetapi juga sebenarnya bisa menjadi teguran bagi kita, menjadi sebuah cermin bagi kita, bagaimana kita sudah melayani Tuhan selama ini. Apakah saya melayani Tuhan dengan emas, perak, dan permata, atau saya melayani Tuhan dengan bahan yang seadanya, bahan kayu, bahan jerami, yang akhirnya ketika diuji oleh Tuhan, yang ketika akhirnya dihakimi oleh Tuhan, tidak tersisa apapun. Ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Selama saya melayani, apakah saya sudah melayani dengan standar Allah? Dalam pelayanan, kreativitas itu sangat penting. Tetapi kreativitas yang tidak diterangi oleh firman Tuhan merupakan kreativitas yang liar, kacau, dan berbahaya. Saya ingin menceritakan satu cerita Bapak Ibu ya. Jadi saya mengingat dulu saya cukup lama pelayanan di GKK Banda. Jadi suatu kali ada anak pemuda ini punya bakat dance, dia memang bakat dalam menari. Jadi dia melatih dance di beberapa tempat dan dia melatih juga dance atau menari di gereja di GKK Banda. Suatu kali anak muda ini mengatakan, saya mau menampilkan sebuah persembahan dance di dalam gereja, di dalam ibadah. Dan lagu yang akan saya pakai adalah lagu ini. Ada musik tertentu yang dia sudah siapkan, yang dia rencana mau pakai untuk dipakai di dalam gereja. Dan untungnya ketika dia memikirkan menggunakan lagu itu, saya mendapatkan informasi. Dan saya mendapatkan informasi dan saya tahu, saya tahu lagu ini. Cuma setelah saya mendengarkan lagu ini, saya memberikan teguran dan saya memberikan awasan kepada orang ini, pemuda ini. Saya bilang, hati-hati pakai lagu ini. Kalau saya tidak akan izinkan kamu pakai lagu ini di gereja. Kenapa lagu yang mereka pakai ini pakai lagunya Bruno Mars, gitu ya? Itu yang pertama. Jadi jelas bukan lagu gereja. Saya mungkin oke lah kalau lagunya mungkin sifatnya netral, tapi saya bilang lagu ini berbahaya. Kenapa? Karena lagu ini di dalam liriknya ada bahasa kotor dalam bahasa Inggris. Ya saya bilang tidak boleh pakai ini. Setelah dia dengar, oh iya, dia tidak sadar. Dia terkadang ketika kita melayani Tuhan, kita punya kreativitas itu luar biasa ya, apalagi anak-anak muda gitu ya. Kreativitasnya kemana-mana gitu, sampai ujung langit gitu. Wah, banyak ide, banyak referensi, banyak sumber yang mereka ambil. Tetapi hati-hati, kita harus kreativitas kita seindah dan sehebat apapun, kita harus filter dengan firman Tuhan. Kita harus lakukan dengan standar Tuhan. Ada seorang ibu, saya akan menutup khotbah dengan cerita ini. Ada seorang ibu dia tinggal di lorong. Nah, tadi mulainya dengan sepak bola di lorong, ini ibunya juga tinggal di lorong. Tapi tenang saja, ibu ini tidak ikut main bola di lorong tadi ya. Jadi dia cuma sama-sama tinggal di lorong. Ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Ya, ibu ini sangat mengasihi Tuhan. Jadi dia melayani Tuhan di gereja dengan setia dan juga dia melayani Tuhan dengan cara yang kreatif. Cara kreatifnya itu begini. Jadi ibu ini suka mengumpulkan anak-anak kecil di lorong itu, tempat dia tinggal. Dia kumpulkan, jadi tentu saja dia minta izin dulu sama orang tua anak-anak. Dia kumpulin terus dia antar pergi gereja. Dia antar pergi sekolah minggu. Setiap minggu. Jadi dia kumpulin biasa pagi-pagi gitu ya, jam-jam sebelum sekolah 1 jam sebelum sekolah minggu dia kumpulin. Dia ketemu orang tuanya, dia kumpulin, dia panggil sini saya bawa anak-anak sekolah minggu, anak-anakmu pergi ke sekolah minggu. Setiap minggu seperti itu, bertahun-tahun. Tapi akhirnya setelah cukup lama waktu lewat, ibu ini harus pindah rumah. Ya dia pindah ke tempat lain. Dan akhirnya pelayanan ini akhirnya terhenti. Pelayanan ini terhenti karena tidak ada lagi yang mengantar anak-anak di dalam lorong ini untuk pergi ke sekolah minggu. Tetapi di antara anak-anak yang dia antar ke sekolah minggu, yang dia kumpulkan dia antar ke sekolah minggu, ada beberapa yang tetap setia untuk pergi ke sekolah minggu. Ada yang berhenti, tidak ada yang antar, akhirnya tidak pergi ke sekolah minggu lagi. Tapi ada yang tetap setia, terus pergi sekolah minggu. Akhirnya
aktif dan menjadi jemaat di gereja tempat dia di anak-anak ini diantar. Yang menarik adalah begini. Saya perkenalkan saja ibu ini deh. Ini fotonya dengan anak dan menantunya. Ibu yang di sebelah kiri ya. Nama ibu ini disebut sebagai Ai Yechi atau kadang-kadang disebut sebagai Ipo Yechi. Ibu ini sekarang sudah ada di Singapura. Yang menarik adalah begini, di antara semua anak-anak yang dia antar ke sekolah minggu, ada 3 orang, 3 anak yang jadi hamba Tuhan. Ada 3 anak yang jadi hamba Tuhan. Anak yang pertama namanya penginjil Nita Gotip. Anak yang kedua namanya penginjil Andi Gotip. Dan anak yang ketiga namanya penginjil Yuni Gotip. Kadang-kadang waktu kita melayani, kita merasa tidak ada yang lihat. Ketika kita melayani, tidak terlihat apa hasilnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, meneguhkan kita. Kita semua adalah pekerja Allah yang bertanggung jawab melayani dan membangun komunitas kita. Mari kita mulai melayani Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Meskipun mungkin pelayanan kita berat, pelayanan kita mungkin tidak dilihat, tidak diapresiasi, penuh tantangan. Tetapi kita perlu tahu tanggung jawab kita adalah melayani Tuhan. Kita juga belajar. Ketika kita melayani Tuhan, marilah kita melayani Tuhan dengan standar Allah. Mari kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kita, sebagai filter di dalam pelayanan kita, dan sebagai sumber inspirasi di dalam pelayanan kita. Selamat melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan telah memberkati kami melalui firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, kami masih hidup di dalam keduniawian. Kami tidak dewasa secara rohani. Dan di dalam kondisi seperti itu akhirnya kami mengacaukan pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kami bertobat dan kami berubah. Dan biar Roh Kudus menolong kami untuk berubah dan melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami belajar kami semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami semuanya adalah pekerja-pekerja Tuhan. Yang bertanggung jawab untuk melayani, bertanggung jawab untuk membangun, bertanggung jawab untuk saling menolong, bertanggung jawab untuk saling menopang. Dan kami juga belajar bahwa ketika kami melayani Tuhan, kami tidak boleh melayani Tuhan dengan seadanya. Kami tidak boleh melayani Tuhan dengan sesuka-sukanya. Tetapi kami harus melayani Tuhan dengan baik, dengan excellent, sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu pagi hari ini telah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh Kuduslah yang menolong kami untuk senantiasa menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kami, menopang kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.